Presiden Joko Widodo kembali memantau pelaksanaan vaksinasi massal COVID-19. Jumat pagi, Presiden meninjau langsung vaksinasi untuk kaum lansia, pelayan publik, tokoh agama, dan masyarakat di Kota Bogor, Jawa Barat. Salah satu yang dipantau langsung oleh Jokowi adalah vaksinasi dengan cara drive-thru. Presiden berharap vaksinasi massal akan membentuk kekebalan kolektif lebih cepat sehingga mampu menekan laju penularan COVID-19 di Indonesia. Hari ini di Kota Bogor juga dilakukan vaksinasi massal secara besar-besaran, baik di sini maupun di tempat yang lain. Dan kita harapkan dengan semakin banyaknya yang sudah divaksin, nanti akan terbentuk herd immunity, kekebalan komunal, dan kita harapkan bisa menekan laju penularan COVID yang ada di negara kita. Kedatangan gelombang pertama vaksin hasil kerjasama multilateral Gavi Covax sebanyak 1 juta dosis vaksin AstraZeneca pada 8 Maret lalu menjadi harapan untuk menambal kebutuhan vaksin Indonesia di tengah terbatasnya ketersediaan vaksin. Berdasarkan kajian keamanan, mutu, dan khasiat bersama tim pakar Komnas Penilai Obat atau Komnas PPKIPI dan ITAGI serta komunikasi dengan WHO dan otoritas obat negara lain, BPOM menyatakan vaksin AstraZeneca aman digunakan. BPOM telah menerbitkan persetujuan penggunaan darurat vaksin AstraZeneca pada 22 Februari yang lalu. Manfaat pemberian vaksin COVID-19 AstraZeneca lebih besar dibandingkan risiko yang ditimbulkan, sehingga vaksin COVID-19 AstraZeneca dapat mulai digunakan. Dalam informasi produk vaksin COVID-19 AstraZeneca telah dicantumkan peringatan kehati-hatian penggunaan vaksin ini pada orang-orang dengan trombositopenia dan gangguan pembekuan darah. Vaksin COVID-19 AstraZeneca yang diterima Indonesia melalui COVAX Facility diproduksi di Korea Selatan dengan jaminan mutu sesuai standar persyaratan global untuk cara pembuatan obat yang baik. Majelis Ulama Indonesia juga menyampaikan kajian fatwa mengenai vaksin corona AstraZeneca yang dikembangkan oleh Inggris dan Swedia. MUI menimbang 5 kondisi yang menghasilkan keputusan vaksin AstraZeneca dapat digunakan dalam kondisi darurat. Salah satunya kondisi darurat pandemi dan angka penyebaran kasus COVID-19 yang masih tinggi. Ditambah lagi keamanan atas penggunaan vaksin AstraZeneca dijamin oleh pemerintah. Penggunaan vaksin COVID-19 produk AstraZeneca pada saat ini hukumnya dibolehkan dengan 5 alasan. Yang pertama, ada kondisi kebutuhan yang mendesak atau hajah syariah di dalam konteks fikih yang menduduki kedudukan darurat syar'i atau darurah syariah. Yang kedua atau B, ada keterangan dari ahli yang kompeten dan terpercaya tentang adanya bahaya atau risiko fatal jika tidak segera dilakukan vaksinasi COVID-19. Target untuk mencapai kekebalan kolektif telah dirumuskan pemerintah ke dalam sejumlah tahapan vaksinasi yang direncanakan berlangsung hingga kuartal pertama tahun depan. Namun dalam pelaksanaannya, program vaksinasi terkendala terbatasnya ketersediaan stok vaksin. Berdasarkan data 19 Maret 2021, dari sasaran vaksinasi terhadap tenaga kesehatan, petugas publik dan lansia, jumlah penerima vaksinasi dosis pertama baru mencapai 4.959.063 jiwa dan penerima dosis kedua mencapai 2.069.400 jiwa. Masih jauh dari target 40.349.051 jiwa atas ketiga kelompok ini. Sementara untuk penambahan angka vaksinasi pada hari yang sama juga tercatat 120.311 untuk vaksinasi dosis pertama dan 119.869 untuk vaksinasi dosis kedua. Jumlah ini masih jauh dari target 1 juta vaksinasi per hari seperti yang ditargetkan oleh Presiden. Selain konsisten menerapkan prinsip 5M, vaksin COVID-19 dinilai sebagai salah satu pengubah permainan dalam perang melawan pandemi dengan catatan kekebalan kolektif tercapai. Untuk itu, mengamankan stok vaksin akan membuka skenario percepatan mengakhiri pandemi. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, selain penerapan protokol kesehatan, vaksin COVID-19 diyakini punya peran penting dalam mengatasi pandemi. Kekebalan kolektif hanya bisa dicapai jika sebagian besar populasi telah divaksin. Program vaksinasi massal dapat berjalan sesuai tahapan jika Indonesia berhasil mengamankan stok vaksin yang saat ini ketersediaannya terbatas. Nah, untuk membincangkan hal ini sudah bergabung dengan kita juru bicara vaksinasi dari Kementerian Kesehatan, Dr. Siti Nadia Tarmizi, dan ahli virologi dari Universitas Udayana, I Gusti Ngurah Kadek Mahardika. Pak Kadek, Bu Nadia, selamat pagi, salam sehat. Selamat pagi, Ibu Stefani. Ya, saya mau ke Bu Nadia dulu. Bu Nadia, targetnya 181,5 juta orang divaksin, 70% dari populasi penduduk Indonesia. Jadi kalau ditanya sekarang ada berapa stok vaksin COVID-19 yang ada untuk memenuhi tujuan tersebut, Bu Nadia? Ya, seperti kita ketahui ya, saat ini untuk vaksin dari Sinovac, baik dalam bentuk jadi maupun dalam bentuk bulk, kita memiliki 38 juta dosis vaksin ya, ditambah dengan yang akan datang dari yang sudah datang dari AstraZeneca sebanyak 1,1 juta vaksin. Jadi saat ini kalau kita berbicara dosis, kalau yang 3 juta kan sudah habis ya, jadi mungkin saat ini sekitar 35 juta dosis vaksin yang kita miliki. Nah, kalau disebut ada beberapa jenis vaksin COVID-19 juga yang diklaim oleh pemerintah sudah dipesan. Ini prosesnya sampai mana maksudnya Bu Nadia? Apakah dalam bentuk gentleman agreement atau sudah dalam bentuk perjanjian kontrak yang mengikat? Iya, kalau untuk vaksin Sinovac, kemudian vaksin Novavax, dan vaksin AstraZeneca itu sudah dalam bentuk komitmen dan sudah dalam bentuk perjanjian ya untuk dikirimkan sesuai dengan waktu yang sudah direncanakan. Jadi memang di bulan Maret nanti kita akan menerima sebagian vaksin dari COVAX Facility dan juga ada kemudian pengiriman kembali dari Sinovac sendiri mungkin pada awal April pengiriman berikutnya ini. Berarti total yang sudah dalam bentuk perjanjian mengikat ini berapa, Bu Nadia? Saat ini sudah 275 juta dosis. Berarti kebutuhan kita kan lebih dari ini karena kalau dihitung 181,5 juta, 2 kali dosis berarti sekitar 360-an juta. Belum lagi ada kemungkinan kalau ada yang rusak dan lain-lain harus ada juga cadangan. Sekitar 500-an juta dosis, koreksi kalau saya salah. Berarti sisanya dari mana? Ya, jadi kebutuhan kita dengan memperhitungkan kerusakan ataupun sisa daripada vaksin yang kita gunakan itu kita sudah hitung jumlahnya 426 juta dosis. Nah, 426 juta dosis ini sebenarnya kalau kita melihat bahwa kita masih memiliki sekitar 104 juta yang kita harapkan masih kita dapatkan dari COVAX ya. Nah, sisanya ini adalah bentuknya kita masih negosiasikan terutama kepada Pfizer karena Pfizer itu belum firm ordernya dan tentunya waktu untuk pengirimannya. Sehingga kalau dari Pfizer kita berbicara itu ada sekitar 70 juta dosis kembali yang kita akan negosiasikan untuk bisa dikirimkan khususnya di 2021 ini. Oke, berarti 270-an juta dosis ini sudah dalam bentuk mengikat, berarti bisa dipastikan akan sampai di Indonesia, sementara 104 juta dosis lagi yang masih dalam bentuk gentleman agreement atau masih dalam proses menuju ke sana. Iya, ini kita sedang proses untuk memastikan bahwa apakah satu dari COVAX Facility, karena COVAX Facility ini kita pada saat ini baru mendapatkan alokasi 54 juta. Nah, tentunya apakah sesuai dengan permintaan kita inginnya mendapatkan 104 juta. Nah, ini sedang lagi diupayakan apakah bisa kita terima semuanya ini di bulan sampai dengan bulan Desember 2021 ya. Nah, kalau ini kemudian 100, tadi 275, tentunya sisanya ini kita akan upayakan kembali melalui Pfizer. Pak Kadek, jika melihat pergerakan dari virus corona yang terus bermutasi, juga dengan kondisi sekarang stok
vaksin COVID-19 yang tadi dijelaskan oleh Bu Nadia juga masih bisa dikatakan terbatas. Anda melihat cukupkah skema untuk kelompok prioritas? Artinya seperti yang ada saat ini, atau menurut Anda perlu skema super prioritas, misalnya dengan memperhitungkan zonasi. Jadi kelompok prioritas yang ada di zona merah misalnya ini menjadi kelompok super prioritas. Anda melihat perlu atau sudah cukup seperti saat ini? Terima kasih Bu Stefani. Jadi saya kira idenya luar biasa. Saya juga belum memikirkan. Jadi kalau memungkinkan memang super prioritas itu perlu dipikirkan. Begini Mbak Stefani. Pertama, kapasitas produksi global itu hanya 25% dari kebutuhan dunia per tahun. Jadi hanya asumsinya adalah kebutuhan global itu 12 miliar dosis dalam tahun 2021 yang tidak mungkin dipenuhi, sementara kapasitas terpasang hanyalah kemudian sekitar 3 sampai 4 miliar dosis. Jadi 25% dari keperluan global. Ini yang menyebabkan barang ini vaksin memang langka. Jadi vaksin ini langka, dan karena itu kita apresiasi pemerintah Indonesia sudah bisa berhasil membuat komitmen. So far itu sekitar 275 juta dosis. Mudah-mudahan tahun ini Bu Nadia. Dan itu artinya kita kurang lebih sudah memenuhi sekitar 50% kebutuhan nasional. Karena kalau saya harapkan sih sekitar 400 juta, ya, jadi 400 juta dosis dengan dua kali injeksi, itu kebutuhannya sudah hampir memenuhi lebih dari 50% kebutuhan untuk mencapai herd immunity. Nah, untuk tadi super priority, yaitu prioritas yang super, saya setuju juga, dan beberapa kali saya sampaikan bahwa pemerintah mungkin harus jangan hanya sekedar mengalokasikan sesuai dengan mendistribusikan seluruh Indonesia, sehingga bagaimana membuat ketersediaan yang masih terbatas ini menjadi lebih efektif, sehingga super prioritas menjadi sangat tinggi. Dalam bayangan saya yang menjadi top priority itu adalah Jakarta, kemudian Jawa Barat, kemudian Jawa Timur, Medan, Bali, kemudian Makassar. Ini saya kira, dan Bali akan sangat vital untuk segera membangkitkan ekonomi. Jadi kalau tersedia hanya 6 juta dosis saja, hanya 6 juta dosis saja bagi Bali, maka pariwisata akan segera bergeliat, sehingga ekonomi daerah-daerah penyumbang pariwisata di Indonesia dan bahkan di internasional juga akan menggeliat kembali bangkit. Saya kira ini kebutuhan untuk membuat desain super prioritas ini memang perlu dipikirkan untuk daerah-daerah yang sesuai dengan seperti itu. Jadi daerah tujuan daerah yang merah, zona merah, yang benar-benar intensitas yang virusnya benar out of control, tidak bisa dikendalikan lagi, dan zona-zona ekonomi yang di mana dampak pandemi itu sudah sangat parah sekali, sehingga perlu segera direkovery. Saya kira setuju saya dengan pendapat Mas Stefani tadi. Bu Nadia, apakah pemerintah membuka peluang seperti ini? Iya betul, ada kelompok prioritas, tapi karena jumlah vaksin sekarang terbatas, jadi yang lebih dulu adalah mereka yang memang ada di zona merah. Iya, untuk tahap kedua, usia di atas 60 tahun dan pemberi pelayanan publik, dengan vaksin yang kita saat ini distribusikan sebanyak 10 juta dosis, yang kita lakukan bertahap ya, di akhir Februari itu 7 juta dosis, dan terakhir di awal Maret kita tambahkan lagi 3 juta dosis. Ini juga pola distribusinya sudah kita mengikuti apa yang sudah disampaikan Pak Kadek tadi ya. Jadi artinya 70% dari distribusi vaksin itu kita fokuskan kepada penduduk di Pulau Jawa dan Bali. Jadi ada 7 provinsi yang mendapatkan alokasi 70%. Dan kemudian kita membagi lagi di dalam 70% tadi bahwa di 3 minggu pertama harus difokuskan kepada usia di atas 60 tahun yang berada di ibu kota provinsi dan seluruh provinsi DKI Jakarta. Baru tadi minggu kedua Maret kita baru menyampaikan kepada pemerintah daerah untuk memulai vaksinasi di luar ibu kota provinsi dengan jumlah vaksin yang kita distribusikan berikutnya. Berarti ini pertimbangannya ibu kota provinsi atau memang karena zona merah, Bu Nadia? Karena di zona merah, karena di sini jumlah kasus terbanyak dan jumlah yang memang laju penularannya paling tinggi dibandingkan daerah lainnya.
Oke, Pak Kadek tadi Bu Nadia juga sudah menyebutkan ada beberapa vaksin yang diproyeksikan untuk masuk ke Indonesia. Juga ada yang sudah ada tadi Sinovac, juga AstraZeneca. Anda melihat dinamika yang ada saat ini, kita tahu beberapa temuan efek samping dari AstraZeneca sendiri. Menurut Anda seperti apa? Satu pertama, semua vaksin memang platformnya berbeda, cara produksi berbeda, komponennya juga sedikit berbeda. Tetapi semua sudah melalui proses yang sangat rigid, yang sangat sama semua, yaitu proses pengujian praklinis, klinis 1, klinis 2, dan klinis 3, sehingga semuanya sudah terbukti efektif, aman dan efektif. Saya kira itu. Jadi kemudian dari sana tentu karena kemudian memvaksinasi pada jutaan orang, koinsiden atau kebetulan kejadian seperti kasus AstraZeneca, itu yang saya tangkap dari AstraZeneca ini dengan pembekuan darah, yang gangguan pembekuan darah, itu adalah suatu koinsiden atau kejadian yang kebetulan terjadi, di mana proporsinya juga jauh lebih, hanya 40 orang kasus di dalam 14 atau 15 juta orang yang sudah divaksinasi, sehingga proporsinya sangat kecil dan ini hanya kebetulan saja terjadi. Nah, ini yang memang harus kita sampaikan kepada publik. Jadi faktor kebetulan ini harus itulah yang terjadi. Sehingga harus juga diakui bahwa ini kan dihentikan sementara. Ini wajar, Mbak Stefani. Jadi semua vaksin yang sudah di-approval atau diizinkan akan mengalami fase 4 namanya ketika digunakan kepada publik, dan selalu dipantau oleh BPOM negara masing-masing. Begitu ada reaksi yang kemungkinan berasosiasi dengan penggunaan vaksin, maka akan segera dihentikan sementara, segera dikaji untuk kemudian apakah lampu hijau atau lampu kuning atau lampu merah. Itu seperti yang terjadi pada AstraZeneca. Jadi sangat wajar sekali proses ini. Sekali lagi, semua proses ini tujuannya hanya satu, menjamin vaksin itu memang aman dan efektif. Pak Kadek, sedikit saja sebelum kita jeda, jadi menurut Anda dengan adanya jumlah hanya 40 orangan yang merasakan ada efek samping, ini bisa dikatakan wajar dan tidak perlu dikhawatirkan? Sangat tidak perlu dikhawatirkan. Sekali lagi, 40 orang yang mengalami KIPI yang disebut dengan gangguan pembekuan darah. KIPI yang lain tentu banyak, demam, sakit kepala, mual-mual, itu banyak sekali juga, tapi umumnya sangat mild, ringan, dan sembuh sendiri dengan istirahat maupun mungkin penggunaan penurun panas. Sedangkan yang berat untuk Sinovac sendiri yang sudah digunakan di Indonesia so far itu sampai 35 juta, tadi informasi dari Ibu Nadia, itu tidak ada gejala KIPI yang benar-benar mengkhawatirkan. Jadi ini sangat sangat wajar, jadi sangat masih dalam proses kajian yang aman dan efektif tadi.